Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan coba belajar ke tata bahasaan, yaitu mengenai materi bahasa Indonesia, kata baku dan tidak baku. Karena terkadang kita tidak bisa membedakan yang mana kategori kata baku, yang mana kategori tidak baku. Maka akan Ibu paparkan secara detail supaya nanti kalian bisa membedakan kalau ada soal yang berhubungan dengan kata baku dan tidak baku. Baiklah, kita akan mencoba membedakan pengertian kata baku dan tidak baku. Bahasa baku merupakan ragam bahasa yang cara pengucapannya atau cara penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibakukan. Sedangkan kata tidak baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapan atau penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah standar yang berlaku. Sebagai tolak ukur atau kaidah standar yang dimaksud untuk mengukur mana yang mengikuti standar, mana yang tidak. Yang pertama adalah bahasa baku itu harus sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian standar yang dipakai adalah Tata Bahasa Baku dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Inilah standar yang kita gunakan untuk mengetahui apakah kata tersebut termasuk kata baku atau tidak baku. Kata baku biasanya digunakan di lingkungan formal. Lingkungan formal itu lembaga pendidikan, sekolah, perusahaan, dan instansi pemerintah. Kata baku biasanya digunakan untuk menulis jurnal ilmiah, menulis makalah, skripsi, disertasi, tesis, dan buku ilmiah ataupun laporan, atau juga bisa menulis karya tulis, biasanya menggunakan kata baku dan kalimat baku. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang penggunaannya tadi sudah Ibu jelaskan tidak sesuai dengan pedoman PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan juga tidak terdapat dalam KBBI atau tidak berdasarkan kaidah bahasa yang ditentukan atau kaidah bahasa yang berlaku. Kata atau kalimat tidak baku itu sebetulnya sangat mudah dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari seperti bahasa SMS, chatting di sosial media, kolom komentar sosial media, dan lain-lain sebagainya. Seperti kalau percakapan sehari-hari antar teman, di dalam keluarga biasanya menggunakan kata tidak baku atau kalimat tidak baku. Ciri-ciri bahasa baku yang pertama adalah bahasa baku itu tidak dipengaruhi bahasa daerah. Misalnya, kita sering menggunakan kata saya. Saya itu adalah bahasa baku. Tetapi ketika digunakan saya pakai huruf H di belakang kata saya, maka itu kategori tidak baku. Kemudian ibu adalah kata baku dan nyokap itu adalah bahasa sehari-hari. Dilihat itu adalah kata baku, dilihatin itu bahasa atau kata yang tidak baku. Bertemu itu adalah kata baku, sedangkan ketemu itu adalah bahasa lisan. Ciri-ciri bahasa baku yang kedua adalah tidak dipengaruhi bahasa asing. Misalnya kita sering mendengarkan kalimat kantor tempat saya bekerja. Nah, itu adalah satu kalimat yang baku. Tetapi sering pula kita dengarkan kantor di mana saya bekerja, nah itu tidak baku. Kemudian banyak sarjana, itu adalah baku, sedangkan banyak sarjana-sarjana itu tidak baku karena banyak itu sudah menyatakan jamak, sarjana-sarjana juga menyatakan jamak, maka yang betul harusnya banyak sarjana atau boleh juga sebetulnya sarjana-sarjana. Lalu kita sering mendengarkan kata ya, itu benar. Itu adalah bahasa baku, itu benar. Tetapi ketika ditambahkan kata itu adalah benar,
Nah, itu tidak baku karena ini sepertinya pengaruh dari bahasa Inggris. Kemudian contoh kata baku yang lain adalah pada kesempatan lain. Nah, ini adalah bahasa baku, sedangkan kata di lain kesempatan itu tidak baku. Jadi diamati supaya bisa menggunakan mana yang betul dan mana yang tidak betul. Ciri-ciri bahasa baku yang berikutnya adalah bahasa baku itu bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Atau kalau bahasa percakapan itu kan bahasa sehari-hari. Nah, misalnya baku adalah ada kata dengan, sedangkan tidak baku saya pergi sama temanku. Sama itu tidak baku, tetapi yang betulnya adalah saya pergi dengan temanku. Itu dengan adalah baku, sedangkan sama tadi itu tidak baku. Kemudian kita sering mendengarkan kata mengapa dan kenapa. Yang kategori kata baku adalah mengapa, bukan kenapa. Kemudian memberi itu adalah kategori baku, sedangkan kasih itu adalah bahasa lisan atau bahasa sehari-hari. Kemudian ciri bahasa yang berikutnya adalah pemakaian imbuhan secara eksplisit. Eksplisit artinya tersurat atau bisa dilihat dalam kalimat tersebut. Misalnya, baku, ia bekerja keras. Ada imbuhan be di sana, bisa kita amati sama-sama. Sedangkan kalau tidak baku, ia kerja keras, itu adalah kata yang tidak baku. Kemudian, dalam kalimat Kak Dina sedang mengaji, ada imbuhan me. Sedangkan kata tidak baku adalah Kak Dina sedang ngaji, tidak ada imbuhan yang eksplisit yang terlihat. Jadi, kalau dalam beragam bahasa baku, pemakaian imbuhannya harus eksplisit atau bisa terlihat. Ciri-ciri bahasa baku yang berikutnya adalah bahasa baku itu tidak terkontaminasi atau tidak rancu atau ambigu. Nah, kalau dalam baku misalnya kita sering mendengarkan kata berkali-kali saya mengatakan. Itu kategori berkali-kali itu merupakan kata baku. Sedangkan kita juga sering mendengarkan berulang kali saya mengatakan. Nah, berulang kali itu merupakan bahasa yang tidak baku. Kemudian, kata baku yang menggunakan imbuhan me, mengesampingkan. Ini adalah kata baku, sedangkan tidak baku adalah mengenyampingkan. Kemudian, mengajar siswa, itu adalah kata baku, sedangkan tidak bakunya adalah mengajar bahasa Indonesia. Misalnya, ketika dia mengatakan mengajar bahasa Indonesia, maka yang diajarin adalah mata pelajaran atau benda mati. Sedangkan kalau mengajar siswa, maka diajari adalah makhluk hidup atau manusia. Jadi yang digunakan adalah mengajar siswa, bukan mengajar bahasa atau mata pelajaran. Kemudian ciri-ciri bahasa baku berikutnya adalah tidak mengandung arti pleonasme atau berlebihan. Contoh, ada kata para tamu dengan para tamu-tamu. Yang baku adalah para tamu. Para itu sudah menandakan jamak. Jadi tidak perlu lagi menggunakan para tamu-tamu karena tamu-tamu juga sudah menandakan jamak. Nah, ketika digunakan para tamu-tamu, maka ada double jamak di sana. Maka yang betul adalah para tamu. Kemudian hadirin dan para hadirin. Hadirin berarti itu banyak, para itu banyak, hadirin itu banyak. Nah, yang betul adalah hadirin. Sudah mengartikan banyak, sedangkan kalau para hadirin berarti mengartikan banyak-banyak gitu. Jadi berlebihan sehingga menjadi salah. Kemudian pada zaman dahulu dan pada zaman dahulu kala. Yang betul adalah pada zaman dahulu, karena dahulu dan kala sama saja. Jadi tidak perlu menggunakan kata kala. Cukup dengan pada zaman dahulu. Ciri-ciri bahasa baku yang lain adalah tidak mengandung hiperkorek. Hiperkorek itu artinya adalah
membetulkan yang betul sehingga menjadi salah. Jadi kata itu sebetulnya sudah betul, tetapi mencoba dibetulkan sehingga hasilnya menjadi salah. Nah, ini sering kita jumpai dalam bahasa tulis atau dalam bahasa sehari-hari. Misalnya, ada kata insaf dan insyaf. Yang betul sebetulnya adalah sesuai dengan FUEBI dan KBBI adalah insaf, tidak menggunakan Y di sana. Jadi kalau ada kata insyaf itu adalah salah. Ini adalah pengaruh dari bahasa Arab. Tetapi sebetulnya kalau dalam bahasa Indonesia yang betul adalah insaf. Kemudian ada kata sah, bukan syah. Kemudian ada kata syukur dan ada kata syukur. Tetapi ketika dalam kata syukur, dia menggunakan huruf Y. Ada kata akhir dan akhir. Yang betul adalah akhir, sedangkan akhir itu biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Kemudian ada kata pihak. Pihak itu menggunakan huruf P. Itu yang betulnya. Sedangkan dalam bahasa tidak baku biasanya menggunakan huruf F sehingga pihak. Nah, itu adalah kategori yang tidak baku. Kita akan coba belajar latihan soal. Yang pertama, kalimat yang di dalamnya terdapat kata tidak baku. Nah, dari option A, B, C, D, E ini ada satu yang tergolong kata tidak baku. Kemudian kita coba bahas yang option A. Atlet-atlet Indonesia memenangkan berbagai pertandingan internasional. Semua kata yang ada dalam kalimat ini masuk dalam kata baku. B. Pagi itu Bapak Presiden meresmikan kilang minyak di lepas pantai. Ini juga tergolong kata baku. Kita fokus mencari kata yang tidak baku. C. Seorang dokter selain bertugas di rumah sakit, ia pun bisa mengadakan praktek di rumah. Nah, kalau kita amati option C, maka kita akan menemukan kata praktek. Praktek itu adalah kata yang tidak baku, karena yang bakunya adalah praktik. Tadi seperti yang kita sudah bahas, kata baku adalah kata-kata yang penulisannya sesuai dengan pedoman umum bahasa Indonesia. Kata praktek tentu bakunya adalah praktik. Untuk mencari bentuk kata baku suatu kata dalam bahasa Indonesia bisa dianalogikan dengan bentuk kata yang sederetan morfologisnya. Misalnya praktik, praktikan, praktikum. Maka yang betul adalah praktik. Jadi C merupakan kata yang tidak baku. Soal nomor 2, kata baku yang tidak sesuai dengan KBBI adalah, kita lihat option A, bank, itu sesuai dengan KBBI. Kalau kita buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka penulisan bank adalah seperti itu. B, itu juga betul, sesuai. C, juga betul. D, apotek. Apotek itu kalau kita lihat morfologisnya, maka ada apotek, apoteker, maka itu adalah betul. E, seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal, di nomor 1, praktek. Itu kalau urutan morfologisnya adalah praktik, praktikum, dan praktikan. Maka yang betul ada yang tidak sesuai adalah E, karena yang benarnya adalah praktik, bukan praktek. Soal nomor 3, kalimat di bawah ini yang mengandung kata tidak baku. A. Saya pergi ke apotik untuk membeli obat. Apotik. Nah, kita bahas dulu option B-nya. Ibu Toni adalah seorang mantan atlet. Itu betul, tergolong kata baku. C. Ayah melakukan ekspor barang dengan temannya. Itu juga betul, tergolong kata baku. Rudi memberikan nasihat. Nasihat memang betul kata baku, kecuali tadi penulisannya nasihat, maka itu kata tidak baku. Tetapi ini adalah penulisannya nasihat, maka itu tergolong kata baku. Berarti jawabannya adalah A. Saya pergi ke apotik untuk membeli obat. Apotik bukan kata baku, karena yang baku dari kata apotik itu adalah apotek.
yaitu tadi turunan morfologisnya dari apoteker. Maka kata tidak baku terdapat dalam kalimat A. Saya pergi ke apotek untuk membeli obat. Apotek itu merupakan kata yang tidak baku. Kita akan coba bahas nomor 4. Perhatikan daftar kata-kata di bawah ini. Pertanyaannya adalah, dari 10 kata-kata di atas, berapa jumlah kata bakunya? Maka kita cari yang merupakan kata baku. Kata baku tadi kita harus ingat standarnya adalah sesuai dengan UEBI, sesuai dengan kaidah kebahasaan, dan sesuai dengan tata bahasa baku. Pulpen termasuk kata baku. Efektivitas bukan kata baku. Ketika dia berakhiran AS, maka penulisannya bukan aktivitas pakai F tetapi V, efektivitas. Kemudian konkret, ini adalah kata baku. Efektivitas tadi bukan kata baku ya. Jadi pulpen kata baku, konkret kata baku. Blokir ini adalah termasuk pengaruh bahasa asing. Ini salah, bukan kategori kata baku. Ekstrem. Ekstrem adalah kata baku. Sedangkan kalau kita sering mendengarkan ekstrim, itu adalah kata tidak baku. Advokat. Advokat itu pengaruh dari bahasa asing juga, jadi bukan kategori kata baku. Risiko, ini adalah kata baku. Kalau kalian sering mendengarkan kata resiko pakai E, itu adalah salah. Yang betul adalah risiko. Kemudian sabta marga, ini salah. Dimanapun, terpisah. Ini adalah kata baku. Nanti akan Ibu bahas penggunaan partikel pun ya. Tetapi dalam soal ini, dimanapun ini adalah kategori kata baku. Pro Muslim ini adalah kata tidak baku. Jadi yang tergolong kata baku adalah pulpen, konkret, ekstrim, risiko, dimanapun. Berarti ada 5 opsinya. Berarti jawabannya adalah C. Oke, kita akan sampai pada latihan soal yang kelima. Di sini ada beberapa kata. Ibu suruh kalian untuk memilih dari setiap opsi ini, ada kata baku, ada yang tidak baku. Kamu disuruh untuk memilih kata yang baku. Coba kita lihat A. Komoditi dan komoditas. Maka kategori kata baku adalah komoditas. B. Akte dan akta. Maka yang betulnya adalah kategori kata baku akta. Lalu C. Diagnosa dan diagnosis. Yang betulnya adalah diagnosis. D. Geladi dan geladi. Yang betulnya adalah geladi. Geladi resik misalnya. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian E. Hembus dan embus. Yang betulnya adalah embus, tidak pakai H. F. Kreativitas dan kreativitas. Tadi di awal sudah Ibu sebutkan, ketika dia berakhiran AS, maka dia memakai V. Maka yang betulnya adalah kreativitas. G. Pikir dan pikir. Yang betul adalah pikir menggunakan huruf P. H. Saus dan saus. Yang betulnya adalah saus, bukan saus. Lalu I. Debit dan debit. Yang betulnya adalah debit. Dan yang terakhir adalah nomor dan nomor. Ini agak sering karena sering digunakan dalam bahasa percakapan sehari-hari. Jadi yang betulnya adalah nomor. Baiklah anak-anak, kita sudah belajar sedikit dari ketatabahasaan, yaitu kategori tata bahasa baku dan tidak baku. Semoga kalian paham, dan jika masih belum paham nanti boleh ditanyakan kembali. Selamat belajar dan selalu semangat.